Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan freezer box ukuran jumbo ya. Di sini di hadapan saya terdapat freezer box yang mana kerusakannya kurang dingin ya. Untuk itu kita akan coba lihat bagaimana kondisinya. Nah, seperti ini kondisinya, yaitu terjadi pembentukan salju namun di bagian atasnya saja. Sedangkan untuk di bagian bawah di sini tidak terjadi salju, sehingga freezer ini menjadi kurang maksimal, kurang dingin. Nah, ini ya terlihat jelas ya untuk kerusakan freezer box. Hanya ada sebagian saja saljunya. Nah, ini kita akan coba telusuri sama-sama apa penyebab dari kerusakan freezer box ini. Nah, di video ini saya coba akan ungkap permasalahannya ya. Di sini tidak terjadi salju. Mungkin teman-teman banyak mengalami kesulitan apabila mengalami masalah seperti ini. Nah, di video ini saya akan coba bongkar permasalahan sesungguhnya apabila kita mengalami masalah seperti ini, dan tidak perlu ragu lagi ya. Oke, saya coba tutup dulu dan kita akan coba lakukan proses perbaikan. Oke, saya cabut dulu, saya matikan. Nah, langkah awal ya, kita akan coba lihat. Di sini terlihat modelnya adalah MD75 yang kapasitasnya adalah 750 liter dengan kapasitas wattnya 360 watt. Oke, cukup besar ya ternyata. Nah, selanjutnya untuk proses perbaikan, yang pertama kita harus buka terlebih dahulu di bagian kap sampingnya ini. Di sini kita akan lihat bagaimana kondisinya. Nah, di sini ya sudah nampak bagian dalamnya ini. Nah, ini ada fan-nya ini. Pastikan fan-nya ini harus bekerja ya. Kemudian kompresor ya. Pastikan semuanya berfungsi normal. Untuk itu saya coba berikan sumber dan saya hidupkan ya. Di sini untuk fan kondensornya berputar, bekerja, artinya normal, tidak ada masalah. Untuk mesin kompresor bekerja, pastikan press untuk pipa kondensornya ini terasa panas ya. Oke, di sini terasa panas, saya rasakan. Dan filter ini pastikan terasa hangat ya. Oke, di sini saya coba rasakan, semuanya sepertinya normal saja, tidak ada masalah. Kemudian coba kita lihat untuk mesin kompresornya. Di sini menggunakan SK 1A 1Q L2UB yang kategorinya 2/5 PK plus. Ya, mungkin setara dengan setengah PK. Baik, saya cabut dulu sumbernya. Jadi mesin kompresornya ini cukup besar ya ternyata. Kemudian langkah pertama yang harus kita pastikan, di sini kita harus tentukan kerusakannya ini apakah terjadi kebocoran atau terjadi mampet di bagian filter atau memang kompresornya yang lemah. Untuk itu saya akan coba pastikan di bagian pipa kapiler ini apakah di sistem ini terdapat kandungan freon. Nah, caranya kita harus pastikan dengan cara memotong di bagian pipa kapiler ini dan pastikan freon harus keluar. Ya, di sini gas freonnya keluar ya, cukup deras ya, kencang. Oke, jadi di sini kita sudah bisa dapat kesimpulan bahwa tidak ada terjadi kebocoran ya pada sistem. Oke, tidak ada kebocoran pada sistem dan
Ini untuk gas freonnya kita buang saja hingga habis ya pada sistem. Oke, wah cukup banyak ini kandungan freonnya. Jadi kita harus habiskan dulu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk kerusakan seperti itu, jadi bukan karena terjadi kebocoran ya teman-teman. Jadi apa kira-kira yang menyebabkan kerusakan dari freezer ini ya, sehingga proses pembentukan saljunya itu hanya di bagian atas saja, untuk di bagian bawah tidak terbentuk tadi proses pembentukan saljunya. Apakah kerusakannya ini di bagian filter dryer ya? Mungkin nanti kita bisa ungkap bersama-sama. Oke, selanjutnya di sini di pipa kapiler ini dipastikan apakah terjadi kebuntuan atau di filternya ini ya. Jadi untuk lebih pastinya ini kita harus potong saja di pipa tekan dan hisap. Kita akan coba pastikan apakah memang ada kebocoran pada sistem. Jadi kita harus betul-betul pastikan ya. Di sini untuk kerusakan ngeblok ini banyak. Ya, jadi untuk kerusakan ngeblok di bagian atas saja pada freezer box ini kemungkinan itu banyak. Mungkin karena bocor pada sistem atau buntu pada sistem atau mesin kompresornya yang mengalami low press. Nah, untuk itu di video ini di sini akan saya coba ungkap permasalahan sesungguhnya. Jadi teman-teman semua mungkin bisa memahami dan mengerti untuk kerusakan seperti itu akan terjawab di video ini ya. Oke, di sini untuk pipa tekannya sudah saya potong, kemudian untuk pipa hisapnya bisa kita potong. Nah, di sini kita akan coba buktikan apakah memang terjadi kebocoran pada sistem, apakah memang karena terjadi kebuntuan pada sistem ya. Jadi kita akan coba ungkap satu persatu ya di sini dengan cara membuktikan. Nah, di sini saya coba potong untuk pipa tekan dan pipa hisapnya, yang mana nanti akan saya coba cek untuk mengetahui apakah ada kebocoran pada sistem. Namun tadi kalau dilihat dari kandungan gas freonnya ini ya, saya rasa masih cukup banyak, jadi kemungkinan sih tidak ada kebocoran. Tapi tidak ada salahnya di sini akan kita buktikan ya. Oke, di sini ini untuk pipa yang menuju ke freezer dan ini untuk pipa kondensornya sudah terbagi dua bagian ya. Kita akan coba tes yang mana di antara kedua ini, salah satunya pasti ada yang bocor kalau memang ada kebocoran pada sistem ya. Oke, untuk melakukan itu saya siapkan yaitu pentil pengisian ya, pentil pengisian. Nah, ini ya. Saya coba siapkan. Di sini saya siapkan dua buah pentil pengisian. Yang mana nanti pentil pengisiannya ini akan saya pasangkan di pipa tekan satu dan pipa hisap satu, dan akan saya coba berikan tekanan ya yang cukup. Apakah memang benar tidak ada kebocoran atau memang terjadi kebocoran ya, karena di sini adalah trik yang paling mudah ya dalam hal melakukan proses perbaikan freezer box atau kulkas atau AC semua ya. Dengan trik ini pekerjaan akan terasa lebih pasti ya. Oke, setelah saya berikan pentil pengisian di kedua ujungnya, kemudian di ujung pipa kapilernya ini saya coba
segel, matikan ya, saya tutup ya. Oke, nih ujungnya saya tutup di pipa tekan di sini untuk pipa kondensor. Kemudian untuk pipa freezer evaporatornya juga ujungnya saya tutup pipa kapilernya ini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan coba berikan tekanan. Nah, di sini saya coba siapkan mesin pompa dari kompresor bekas saja ya. Karena kita berikan pompa berupa pompa angin saja untuk mengetahui apakah ada kebocoran pada sistem. Yang pasti kita harus pastikan ya. Jadi kalau memang merasa yakin tidak ada kebocoran, ya mungkin step ini tidak perlu dilakukan. Ini hanya sekedar untuk proses pembuktian ya. Pembuktian bahwa untuk kerusakan seperti itu ternyata kerusakannya nanti kalian akan tahu sendiri ya di video ini. Oke, selanjutnya saya coba nyalakan pompanya, kemudian kita siapkan. Nah, ini ada dua selang manifold yang berwarna merah ini berwarna merah. Ini saya pasangkan ke arah yang menuju pipa kondensor. Nah, ini saya arahkan ke ujung yang menuju pipa kondensor. Oke, kemudian selanjutnya untuk selang manifold yang berwarna biru ini saya arahkan menuju ke pipa evaporator atau pipa freezernya ini. Nah, di sini saya coba berikan juga tekanan ya. Nih, lihat, perhatikan ya. Untuk tekanan yang saya inginkan adalah tekanan kurang lebih di 350 PSI. Oke, kita sambil siap-siap menutup. Apabila tekanan sudah mencukupi di 350, kita bisa lakukan penutupan pada keran manifold ini. Oke, kita tunggu dulu ya. Pada tekanan 350 sudah cukup. Oke, ini sudah 300 PSI ya, 300 lebih. Siap-siap ya, kita akan lakukan penutupan pada 350 atau 360 ya, kurang lebih lah. Oke, sudah cukup ya. Anggap saja ini di tekanan 350. Kemudian untuk di selang manifold warna biru sama ya, kita berikan tekanan kurang lebih di 350 juga. Oke, kita tunggu. Ya, sudah cukup ya. Jadi kita cabut dulu ya sumber pompanya ini, dan di sini untuk jarum manifold yang warna merah dan warna biru sama-sama saya berikan tekanan di 350. Oke, kita tinggal saja ya, dalam beberapa jam nanti kita akan coba cek lagi. Baik teman-teman, setelah beberapa jam kemudian di sini saatnya saya lakukan pengecekan apakah terjadi penurunan tekanan pada masing-masing manifold ini jarumnya. Oke, di sini kita lihat sama-sama ya. Untuk manifold warna biru ya masih tetap ya di posisi konstan 350, artinya mantap, tidak ada kebocoran. Kemudian untuk di manifold warna merah ya tekanannya tetap ya di 350, mantap, berarti tidak ada kebocoran pada sistem ya, baik di kedua pipa ini, baik kondensor maupun evaporator ya, aman ya. Selanjutnya kita akan coba kembalikan saja ke posisi semula nantinya ya. Jadi tidak ada kebocoran ya teman-teman untuk kerusakan seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, kita jangan salah menafsir, menebak
Jadi dengan alat ini, dengan metode ini, maka kita akan tahu pasti apa penyebabnya. Yang pasti bukan karena kebocoran pada sistem, ya. Sudah jelas di sini untuk jarum manifold menunjukkan tidak ada kebocoran. Jadi untuk alat ini tidak bisa berbohong, teman-teman, ya. Dia mengatakan sejujurnya bahwa memang pada sistem tidak ada kebocoran. Itu yang saya inginkan, ya. Oke, sudah jelas teman-teman, ya. Jadi kerusakannya pada apa ya? Apakah terjadi kebuntuan pada filter, ya? Untuk itu kita akan coba bongkar, kita ganti saja. Atau mungkin pada mesin kompresornya, ya. Oke, di sini kita akan coba jawab semuanya. Untuk itu saya akan coba lepas dulu dan kita akan lakukan pergantian di filter dryer, ya. Nanti untuk filter dryer kita akan bisa lihat bagaimana kondisi filter ini, apakah memang buntu atau tidak, ya. Baik, di sini saya coba kembalikan semua, ya. Untuk sambungan pipa tekan dan pipa hisap saya kembalikan ke posisi aslinya lagi. Dan selanjutnya saya akan fokus pada filter dryer, ya. Di sini saya akan coba buatkan pentil pengisian juga nanti untuk melakukan pengisian freon dan pergantian filter. Nah, ini saya siapkan filter dryer yang baru, ya, untuk memastikan apakah memang betul masalah di filter dryer. Biasa untuk filter dryer memang bisa juga terjadi kebuntuan. Nah, ini saya coba lakukan pergantian saja untuk lebih pastinya, dan saya buatkan pentil pengisian di mesin kompresornya ini. Nah, di sini tempatnya nanti saya buatkan, ya. Oke, saya buatkan dulu, ya, pentil pengisian dan pergantian filter dryer. Nah, ini filter dryernya sudah saya lepas, ya. Dan di sini saya akan coba lakukan pergantian filter yang baru, ya. Yang mana untuk filter dryer yang lama ini nanti akan saya belah. Saya belah dan akan saya lihat di dalamnya ini apakah memang betul terjadi kebuntuan, ya. Dan di sini saya sudah lakukan pergantian filter yang baru. Dan saya pasang pentil pengisian di mesin kompresor, ya, seperti ini, ya, sudah terpasang kembali semua. Dan saya buatkan saluran pembuangan, ya, di sini untuk melakukan proses pemakuman. Oke, seperti ini, ya. Jadi untuk teman-teman, untuk proses vakum bisa menggunakan mesin vakum apabila sudah memiliki, ya. Di sini filter dryernya sudah saya ganti. Oke, saya akan coba lakukan proses selanjutnya, yaitu proses pemvakuman, ya. Oke, saya coba hidupkan dulu mesin kompresornya. Nah, di sini pastikan udara menyembur keluar dari lubang pembuangan. Lalu saya pasang pentil spuyer, ya, spuyer pentilnya ini saya pasang kembali. Oke. Jadi dengan proses perbaikan ini, di sini kita akan coba lihat apa penyebabnya kerusakan pada freezer box yang hanya sebagian saja dinginnya, di bagian atas saja, ya. Oke, pastikan fan kondensor sudah aktif, ya, bekerja semua. Filter dryer sudah terpasang. Dan selanjutnya saya akan lakukan proses pemakuman. Nah, ini untuk selang manifold saya pasang dulu di pentil pengisian.
Dan pastikan di sini jarum manifold menunjukkan di minus 30 PSI. Oke, sudah terpasang. Dan di sini udara akan perlahan habis ya dengan sendirinya nanti. Dan proses pemvakuman ini biasa saya lakukan kurang lebih 30 menit. Dan di sini saya akan coba lakukan pengisian gas freon menggunakan freon R134. Nah, caranya nanti saya pasang di sini. Oke, kita tunggu dulu ya. Kurang lebih 30 menit proses pemakumannya. Baik, teman-teman, setelah 30 menit kemudian di sini sudah kita lihat jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Dan ampere saat ini di angka 0,6 atau 0,7 ya, 0,7 ampere. Oke, selanjutnya pastikan udara sudah tidak ada lagi pada pipa pembuangan kapilernya ini. Dan selanjutnya bisa langsung dilakukan penutupan permanen ya. Di sini saya coba tutup saja. Oke, mungkin lebih baik dilas ya, teman-teman. Dilas saja, ditutup rapat ya. Oke, di sini saya coba tutup, sudah rapat. Dan saatnya kita lakukan proses pengisian gas freon. Oke, untuk proses pengisian gas freon di sini saya gunakan freon R134. Nah, di sini saya pasang dulu untuk selang manifold yang menuju ke freon. Oke, kemudian kerannya saya coba buka dulu ya. Sedikit. Oke, saya buka sedikit. Dan selanjutnya setelah dibuka, pada proses pengisian gas freon ini pastikan udara yang terjebak pada selang manifold harus kita buang ya. Jadi sebelum kita melakukan proses pengisian, di sini udara yang terjebak pada selang manifold harus kita buang dulu. Oke. Caranya adalah kita bisa buka keran pada freon. Kemudian untuk selang manifold yang menuju ke jarum manifold ya, keran manifold ini di sini kita coba kendorkan, kita buang dulu sedikit gasnya ya. Oke, pastikan ya semua sudah ya. Dan kita bisa buang sedikit di sini untuk membuang udara yang terjebak ya. Oke, selanjutnya tutup kembali. Jadi di sini sudah tidak ada kandungan udara yang terjebak pada selang manifold. Selanjutnya baru boleh kita melakukan proses pengisian gas freon. Oke, saya buka dulu ya. Di sini saya coba lakukan pengisian, dan proses pengisian ini kita lakukan secara bertahap ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru. Oke, di sini ampere akan terus naik ya. Terus naik, di sini menunjukkan di 1 ampere sudah. Ya, biarkan saja. Untuk kompresor yang cukup besar ini kemungkinan ampernya juga besar ya, teman-teman. Paling tidak di 1,8 atau 1,9 nanti. Oke, proses pengisian terus berlangsung, dan pastikan di pipa kondensor ini pipa tekannya terasa panas. Untuk filter dryer nanti akan terasa hangat. Oke, biarkan saja, ini masih di 0 PSI, biarkan saja, masih belum cukup ya.
Oke, setelah pengisian berlangsung, di sini jarum manifold masih menunjukkan di angka 0 PSI dan ampernya 1,3 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek untuk filter dryernya. Nah, untuk filter dryer yang lama setelah saya lakukan pembongkaran ya, di sini saya belah dan saya lihat ternyata bersih ya. Tidak ada kebuntuan sama sekali. Jadi filter ini sebenarnya masih bagus ya tadi teman-teman. Tidak perlu diganti, sebenarnya tidak apa-apa. Cuman di sini saya hanya ingin membuktikan saja ternyata bukan masalah di buntu ya. Oke, kembali lagi. Di sini sudah menunjukkan di angka kurang lebih di 10 PSI dan ampere saat ini adalah di 1,9 ampere. Cukup besar ya ternyata. Untuk kapasitas PK-nya juga memang besar. Oke, di sini untuk pipa hisapnya sudah dingin, sudah mulai terasa dingin. Jadi saya rasa sudah cukup ya proses pengisian ini, dan kita akan coba lepas saja dan kita akan lakukan penutupan saja. Jadi proses pengisian ini sudah cukup ya. Nah, dari video ini sudah dapat ya kesimpulan sebenarnya masalahnya di mana ya. Di sini untuk kebocoran sistem tidak ada, untuk kebuntuan tidak ada, dan saya sudah dapat kesimpulan bahwa kerusakan ini adalah masalah di kompresor ya. Baik, setelah saya lakukan penutupan dan kita akan lihat hasilnya ya teman-teman. Oke, untuk sementara hasilnya seperti ini. Sudah terjadi pembentukan salju di bagian atas. Nah, ini sudah mulai terasa dingin ya di bagian atasnya. Untuk di bagian bawahnya mungkin kita perlu tunggu dalam kurang lebih sehari atau 2 hari ya, apakah memang berhasil terbentuk salju ya di bagian bawah ini. Baik, di sini akan saya coba lakukan pengujian. Saya coba berikan air mineral pada botol. Kemudian akan saya coba cek dalam sehari atau 2 hari apakah sampai beku ya air dalam botol itu. Dan kita akan coba biarkan, kita akan coba cek lagi. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya ya. Di sini saya coba buka dan proses pembentukan saljunya di sini sudah terbentuk merata hingga ke bawah nih ya teman-teman. Sudah sampai ke bawah ya, merata. Di sini saya lihat untuk air mineralnya kemarin di sini sangat membeku, keras ya. Mantap ini teman-teman ya. Jadi proses perbaikan ini sudah berhasil dan kesimpulannya adalah teman-teman bisa simpulkan sendiri di mana letak kerusakan sesungguhnya ya. Apabila mengalami kerusakan freezer box yang hanya beku di bagian atasnya saja ya. Mantap. Oke, di sini sudah merata semua proses pembentukan saljunya, dan yang pasti di sini sangat dingin ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.